dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendatangkan keberkahan, rahmat, dan juga menambah imun kita, ya. Karena banyak orang-orang justru kondisi begini ninggalin masjid, ya. Kita berharap dengan hadir ke masjid kita menambah imun kita, nambah imun, nambah iman, ya. Baik, tema kita malam hari ini adalah syariat berkorban. Ya, sapinya kurus banget nih, Pak, ya. Jadi syariat berkorban. Pengertian korban. Kata korban berasal dari bahasa Arab, ya. Korban. Jadi kalau kita nyebutnya korban, tapi kalau korban nih kan korban pelecehan seksual gitu ya, korban jelek ya. Tapi kita pakai qaf, korban, ya. Korban berasal dari kata korban, diambil dari kata qoruba, yaqrabu, korban, wa korbanan. Artinya mendekati atau menghampiri. Qarib dalam bahasa Arab, qarib itu artinya dekat. Makanya kawan karib adalah kawan dekat, diambil dari bahasa Arab, ya. Makanya jangan usah benci Arab, ntar bingung kita istilah-istilah kita, ya. Karena istilah kita itu banyak diambil dari bahasa Arab, ya. Secara istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Jadi apapun yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban. Apapun itu, ya, baik sembelihan atau yang lain. Beda sama korban. Korban prank, ya, korban perasaan, ya, korban ya lockdown, ya, korban PPKM, pelan-pelan kalian mati gitu, ya. Nah, itu beda, ya. Nah, hewan korban disebut juga dengan istilah udhiyah, ya. Jadi hewan korban disebut juga dengan udhiyah atau al-adhahiyah, dengan bentuk jamaknya al-adhahi. Kata ini diambil dari kata duha, ya, yakni waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni waktu duha, kira-kira jam 7 pagi. Makanya disebut Idul Adha, diambil dari kata duha. Kan nggak ada orang nyembelih korban jam 1 malam kecuali Istiqlal doang, ya. Jam 1 malam yuk kita nyembelih, jarang. Rata-rata waktu duha. Karena syarat disebut korban ketika dia disembelih setelah sholat id. Kalau sembelihan itu disembelih sebelum sholat id, maka dia bukan korban, dia menjadi sembelihan biasa. Kata Nabi, man dhabaha qabla sholat, siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat id dilaksanakan, falyakhud syatan makanaha, maka dia harus mencari kambing lain sebagai penggantinya, ya. Maka harus ada sholat id dulu. Nah, kalau nanti tanggal 20 ini nggak ada sholat id, lebih nyembelih korbannya. Ayo, gimana nyembelih korbannya? Kagak ada sholat gitu, ya. Gimana? Padahal sembelihnya setelah sholat id dilaksanakan. Kalau nanti nggak boleh sholat, gimana? Ya, ya minimal masing-masing di rumah sholat id. Cuman ya kebangetan, udah setahun sekali suruh di rumah pula, ya. Nah, ini ya mudah-mudahan lah kalau di sini insya Allah bisa, ya. Nah, ini. Jadi setelah sholat id
Assalamualaikum, Assalamualaikum, sembelih nggak apa-apa, walaupun khotib sedang khutbah. Tapi ya kalau bisa selesaiin khutbahnya dulu, daripada nonton orang nyembelih korban lagi ya. Selesaiin khutbahnya baru potong. Tapi memang hadisnya selepas sholat ya. Begitu sholat salam mau langsung sembelih boleh ya. Cuman ya etika lah, khotib sudah diundang jauh-jauh kagak didengerin ya. Nah, ini. Jadi dengarkan dulu khutbahnya. Nah, kemudian syariat berkorban. Syariat berkorban ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Ya. Dari sejak kehidupan manusia pertama, Allah sudah perintahkan untuk melakukan sebuah pengorbanan. Ya. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Bacakan kepada mereka tentang cerita anak Adam di mana mereka berkorban, yakni Qabil dan Habil. Ketika itu yang satu berkorban, yang lainnya juga berkorban. Salah satu dari mereka diterima korbannya dan yang lain tidak diterima. Ternyata yang diterima korbannya Habil. Habil ini adiknya. Jadi dia berkorban dengan seekor domba yang paling besar, yang paling ia miliki, paling baik yang ia miliki. Dia korbankan. Sedangkan Qabil karena dia punya kedengkian, dia korban dengan hasil buah-buahan. Cuman yang busuk-busuk ya, yang busuk-busuk dia korbankan. Kata Nabi Adam, kau letakkanlah di batu yang tinggi-tinggi itu. Jadi dulu kalau pengorbanan itu memang diletakkan di sebuah batu, di altar gitu ya. Maka siapa yang korbannya diterima akan disambar api dari langit dan akan diangkat ke langit. Ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Dombanya disambar oleh api, diangkat ke langit. Nah inilah cerita tentang pengorbanan anak Adam. Karena yang diterima adalah adiknya, maka Qabil iri ya, sehingga dia mengatakan la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka kata adiknya, ini bukan masalah diterima atau enggak. Sebenarnya korban itu diterimanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi takwanya itu yang sampai kepada Allah. Maka kemudian ribuan tahun kemudian syariat korban itu diperintahkan kembali kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102 disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Karena Nabi Ibrahim itu bermimpi berturut-turut, nggak mimpi sekali terus langsung main sembelih aja, enggak. Tapi dia mimpi berturut-turut, beberapa malam tuh mimpi. Akhirnya dia yakin bahwa ini adalah wahyu. Ya, maka dia panggil putranya sekitar usia 7 tahun. Ya bunaya, wahai putraku, aku mimpi aku menyembelih dirimu. Apa pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim ini cukup demokratis juga gitu. Diajak ngobrol dulu. Enggak tiba-tiba main cincang kewing terus sembelih gitu ya. Enggak, tapi diajak ngobrol. Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati diriku sebagai orang yang sabar. Jadi dia tidak memuji dirinya, karena dia menyatakan insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Kalau anak sekarang diginiin, nak bapak mimpi nyembelih kamu, gila sampean pak ya, stres sampean ya, digituin. Tapi Ismail beda ya, laksanakan wahai ayah. Maka begitu Ibrahim membawa putranya ke sebuah padang di Mina, maka ketika dia hendak menyembelih, ternyata dia masih ragu. Sehingga Ismail mengatakan, wahai ayah, itu ada bongkahan tanah, coba kau tebas dengan pedangmu. Maka ditebas, ternyata bongkahan tanah itu patah jadi 2. Maka kata Ismail, wahai ayah, pedangmu sudah tajam,
tapi hatimu yang belum tajam. Oh itu Ismail tuh, kalau kita kebetulan nih ya gak jadi gitu. Tapi akhirnya kau tutuplah matamu wahai ayah, agar keraguan itu hilang, dan tutup mataku agar engkau tega, ya maka ditutuplah. Begitu Ibrahim mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, terpotong itu lehernya. Begitu dibuka, ternyata yang terpotong lehernya bukan leher Ismail, tapi leher seekor domba yang besar, yang domba itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dan domba itu adalah dombanya Habil yang dulu pernah dikorbankan pada zamannya Nabi Adam, diturunkan kembali oleh Allah. Domba yang dulu disambar api ke langit itu diturunkan kembali untuk menggantikan posisi Ismail, dan domba itulah yang disembelih. Maka begitu Ibrahim melihat putranya berdiri di sampingnya, maka dia langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sejak itu setiap kita berkorban disunnahkan bertakbir. Sini takbir nggak Pak? Yang ada tempat lain berisik. Bukannya takbir berisik, disunahkan takbir. Ya, karena itu yang diucapkan oleh Ibrahim, Ismail dan malaikat. Nah, inilah sejarah pengorbanan yang kemudian disyariatkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim kepada nabi-nabi setelahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum berkorban, hukum korban, hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Tidak wajib, wajibnya hanya untuk Rasulullah, tapi untuk umatnya sunnah. Ya. Kata Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih korban, sedangkan korban itu bagi kalian adalah sunnah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kutiba alayyan nahr wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan atasku, yakni kepada Rasulullah, korban, tapi korban itu tidak wajib atas kalian. Jadi wajibnya hanya untuk Rasulullah. Tapi buat umat Muhammad hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Tapi apa keutamaan korban ini seandainya kita melaksanakan, Pak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabbu ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Ini keutamaan orang yang berkorban. Kata Nabi, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan korban. Jadi amalan terbaik tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah memotong korban. Sesungguhnya hewan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang pahalanya beserta dengan tanduk-tanduknya. Tanduknya datang nanti, Pak. Bulu-bulunya, sebanyak apa itu bulunya? Ya, mau ngitung bulunya sapi, ya. Itu sebanyak itu pahalanya, ya. Kemudian dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah sampai kepada Allah. Ya, jadi sebelum darahnya itu jatuh ke tanah, ya, pahalanya udah diterima di sisi Allah. Itu luar biasa. Belum jatuh loh, belum jatuh, baru ngek gitu ya, masih di pisaunya itu mungkin belum mengalir, maka udah sampai pahalanya kepada Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu.
luar biasa Pak. Maka dalam hadis yang lain, nanti hewan korban itu akan jadi tunggangan, walaupun hadis ini lemah secara periwayatan. Hewan korban itu nanti akan jadi tunggangan ketika kita melewati sirat. Makanya kalau beli kambing jangan terlalu kecil, kasihan gendong kita ya. Udah ngelewatin sirat, lemah pula gitu ya. Cari yang kekar gitu ya. Jadi lewat siratnya itu mantep gitu ya. Kalau yang masih kecil kasihan banget ya, terpleset jatuhlah kita ya. Ini. Adapun bagi orang yang memiliki kemampuan pada hari tersebut, tetapi dia tidak berkorban, maka perbuatannya itu tidak disukai oleh Rasulullah. Dia mampu, tapi nggak mau berkorban. Musim sepeda dia beli sepeda jutaan rupiah, ya. Musim ake dia beli ake yang mahal, bacang 3 juta, ya. Musim apa lagi? Ikan cupang ya dia beli mahal ya. Arwana dia beli mahal. Giliran korban dia beli arang doang ya. Nah, ini Rasulullah marah ini ya. Lu giliran korban arang doang lu ya. Tusuk sate ya. Nah, ini ya. Maka kata Nabi, man indahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah dia dekat-dekat di tempat sholatku. Maksudnya mampu berkorban tapi nggak mau, jangan deketin masjid Nurul Yakin ya, jangan deketin tempat sholat. Percuma ya, kebetulan sekarang lagi di lockdown ya, masjidnya lagi tutup gitu ya. Nah, jadi ini subhanallah, beberapa masjid dia lockdown ya. Ya semuanya kembalilah kepada masing-masing ya. Jadi kita hormati. Ya mudah-mudahan yang tetap mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan imunnya tetap naik ya, dan nggak turun-turun, tetap sehat ya. Nah kemudian jadi yang mampu tidak mau berkorban, Rasulullah itu benci ya. Nah pada dasarnya korban itu disunnahkan kepada orang yang masih hidup. Jadi yang disunahkan itu yang masih hidup, pada sunnahnya, berakal, jadi waras ya, dia berakal, jadi tidak gila, tidak stres ya. Kemudian akil balik. Nah akil balik ini sekitar ya 17 tahun ke atas lah ya, atau 15 tahun ke atas lah. Tapi anak sekarang 10 tahun udah balik kali ya. Ya udahlah, pokoknya sekitar 15 tahun ke atas lah ya. Karena ada orang-orang yang berkorban atas nama anaknya masih usia 1 tahun, masih atas nama anaknya yang masih TK. Ini sebenarnya nggak disyariatkan. Yang disyariatkan tuh atas nama kepala keluarga kalau perlu, bapaknya atau ibunya ya. Jangan atas nama anak yang masih kecil, walaupun pada dasarnya boleh, cuman nggak disyariatkan. Merdeka, bukan hamba sahaya ya, dan mempunyai kemampuan, artinya dia punya kelebihan rizki, atau ada hewan yang memang dia ternak, dia besarkan memang dengan tujuan untuk dikorbankan. Kalau di kampung nih Pak, biasanya 6 bulan sebelumnya udah beli Pak, beli kambing 6 bulan sebelumnya digedein ya, atau beli apa, karena kalau musim korban biasanya mahal ya. Tapi kalau 6 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya, nah itu kan masih murah gitu ya, ntar 6 bulan lagi udah gede ya. Jadi ini pada dasarnya hewan korban ya. Hukum berkorban untuk yang sudah meninggal dunia ya, karena kan ada orang-orang yang memang niat berkorban untuk bapaknya yang sudah meninggal atau ibunya dan sebagainya. Ada 3 penjelasan dalam perkara ini. Yang pertama, wajib hukumnya berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau ada wasiat atau nadar dari orang yang meninggal dunia. Jadi bapaknya sebelum meninggal pesan, nah bapak punya uang 5 juta itu di lemari. Kalau bapak meninggal sebelum Idul Adha, kau belilah kambing yang gede dengan 5 juta itu, berkorbanlah atas nama saya. Maka begitu bapaknya meninggal, wajib itu dilaksanakan. Jangan terus, wah 5 juta ini buat beli HP baru mantep nih ya. Jangan ya.
wajib itu dilaksanakan, apalagi ada uangnya. Ya. Makanya kalau wasiat jangan ngaco juga. Ini kadang orang tua wasiat, nah bapak bikin korban sapi yang 1,5 ton, duitnya pak lu nyari sendiri ya. Wah itu bapak asem gitu ya. Janganlah. Artinya wasiat itu kalau kita memang ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya jangan. Atau nadar, dia bernadar, kalau tanah saya yang di sana itu laku, saya akan berkorban. Ternyata tanahnya laku, dapat duit 1,5 miliar, kaget mati, ya kan kaget. Biasanya nggak pegang segitu, ya kaget meninggal. Nah karena tanah sudah laku, wajib nggak dilaksanakan nadarnya? Wajib. Maka hendaklah dia berkorban atas nama bapaknya. Yang kedua, disunnahkan berkorban atas nama yang meninggal dunia. Sunnah, kalau tadi wajib. Disunnahkan berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau ada niat atau ada ucapan dari yang meninggal dunia. Jadi tahu bapaknya nggak mampu, cuman bapaknya pernah ngomong aja, aduh coba kalau bapak itu ada duit, bapak itu pengen korban. Sampai meninggal ternyata nggak mampu. Tiba-tiba sepeninggal bapaknya, anaknya diangkat jadi komisaris KAI, ya, jadi komisaris Telkom, ya, kan bisa aja pak ya, kan namanya ini kan nggak tahu takdir ya. Tiba-tiba jadi Kapolri, tiba-tiba jadi Panglima ABRI, ya kan kita nggak tahu ya. Jadi komisaris Pertamina tiba-tiba ya, kan nggak tahu. Wah ingat dia, iya bapak dulu pernah niat gitu, pernah omong. Ya kebetulan nih duit baru sebulan aja udah miliaran rupiah gitu ya. Nah ini ya sudahlah, buat bapak lah, korbanlah dia buat atas nama bapaknya. Boleh nggak? Boleh. Ya kenapa? Itu sunnah. Kenapa? Bapaknya pernah terucap. Ya, dia korban buat bapaknya, dia sendiri kagak. Nah, ini padahal komisaris gitu ya. Jadi intinya disunnahkan berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia kalau pernah ada niat atau pernah diucapkan. Nah berikutnya, kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat atau tidak ada ucapan, jadi bapaknya ini tahu diri lah, udahlah nggak usah ngomong depan anak, nggak enak, memang kondisinya emang nggak mampu, udahlah tiap tahun bantu aja lah, bantu tenaga, pikiran gitu ya. Kalau uang kayaknya berkorban belum bisa, atau beli binatang belum bisa. Maka kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat atau tidak ada ucapan, ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyatakan tidak perlu berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat atau ucapan. Lebih baik atas nama yang masih hidup, tetap atas nama yang masih hidup atau kepala keluarga, tapi dalam penyembelihannya menyertakan doa buat keluarga. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana doanya Nabi? Nabi itu setiap berkorban atas nama beliau selalu, atas nama Muhammad. Tapi dalam penyembelihannya beliau menyertakan doa buat keluarganya. Beliau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Sehingga umat Muhammad yang tidak mampu berkorban udah kena doa Nabi tadi. Ya. Keluarganya pun juga dapat. Ya. Tapi bukan berarti satu ekor kambing atas nama sekeluarga, enggak, tetap atas nama satu kepala keluarga. Tapi dalam penyembelihannya menyertakan doa buat keluarga. Ini yang diambil pendapat oleh Imam Syafi'i. Dan pendapat yang pertama ini banyak diambil oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan juga yang Salafi. Ini ambil yang ini. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Beliau menyatakan boleh atau mubah berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia, karena itu bagian dari sedekah, ya.
Tapi kata beliau, lakin naha laisat minas sunnah. Tapi hal itu tidak termasuk sunnah. Jadi jangan dianggap sebagai sunnah. Nah, saudara-saudara kita ini diantaranya yang Nahdlatul Ulama banyak mengambil pendapat ini. Ya. Kemudian yang Ikhwan ataupun yang Tabligh banyak mengambil yang ini. Ya. Intinya, kalau ada yang datang mau daftar, Pak, daftar atas nama siapa? Bapak saya sudah meninggal dunia, nggak usah debat, catat aja. Ya, kita kadang kan berdebat ya, nggak usah catat aja, udah langsung catat. Yang penting kambingnya ada, ininya ada, ya. Nah, ini saya korban atas nama meninggal apa? Gajah, ya, baru tolak itu ya. Kalau gajah, kalau sapi bawa aja. Nah, apa doanya? Nah, Rasulullah ketika beliau menyembelih korbannya atas nama beliau doanya nih, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini doanya Nabi. Ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah menyuruh dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah hewan itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambillah pisau. Kemudian bersabda lagi, asahlah dengan batu. Maka Aisyah melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing, lalu membaringkannya dan menyembelihnya seraya berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya, dengan nama Allah, ya Allah terimalah korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kalau misalnya atas nama akhi Onasis, ya Allahumma taqabbal min Onasis wa ali Onasis. Udah sampai di situ, jangan tambahin wa min ummati Onasis ya. Nabi baru ntar dia ya. Pakai wa min ummati Onasis gitu ya. Emang lu dapat wahyu malam gitu ya. Orang kadang suka salah baca, diterusin gitu ya. Ada yang salah baca, terusin aja wa min ummati ya. Sampai di sini aja, sampai Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Nah, sekarang berkorban dengan cara patungan. Nah, jadi korban itu sunnahnya 1 ekor kambing itu untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Tapi hukum fikih itu bisa berubah dalam kondisi yang tidak normal. Ya, hukum fikih berubah ketika kondisi dan situasi tidak normal. Nah, bagaimana kalau dalam satu kampung tuh sama sekali nggak ada yang mampu beli 1 ekor aja, nggak ada, maka boleh dengan cara patungan. Karena Nabi pernah melakukannya, tapi ketika dalam safar, ketika dalam perjalanan. Jadi beliau tidak sedang di Madinah ketika beliau dalam perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Aswad As-Sulami dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, saat itu kami bertujuh bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan kami mendapati hari raya Idul Adha. Maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan uang, setiap orang 1 dirham. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Jadi 7 orang per orang 1 dirham. 1 dirham itu uang perak, Pak. Kalau nilai uang kita itu sekitar 300.000, sekitar itu. Berarti kalau 7 ya berarti sekitar 2.100.000 ya. Maka mereka membeli kambing seharga 7 dirham. Kami berkata, wahai Rasulullah, harganya mahal bagi kami. Ya. Maka Rasulullah, ya karena pas itu 7 dirham itu pas. Maka Rasulullah menghibur mereka dengan mengucapkan, sesungguhnya yang paling utama dari korban adalah yang paling mahal dan paling gemuk. Ya, cuman mahal dan gemuk ini ya sesuai dengan kekuatan dana kita. Misalnya begini, kita punya uang 5 juta, kita belikan 4,5 juta, ya udah itu terbaik. Sisanya buat ongkos atau apa misalnya. Tapi kalau kita punya uang 100 juta, beli kambing 2 juta, ini kebangetan ya. Yang paling gemuk, yang paling mahal kata Nabi. Kemudian Rasulullah memerintahkan pada kami, masing-masing orang memegang 4 kakinya dan 2 orang memegang tanduknya, dan yang ketujuh
dalam riwayat itu adalah Rasulullah, dan yang ketujuh adalah menyembelihnya. Kemudian kami semuanya bertakbir. Tapi ini dalam kondisi darurat. Tapi nggak pakai tulisan PPKM ya, darurat. Artinya tidak dalam kondisi yang normal. Yang paling bagus dari korban yang paling gemuk dan mahal. Nah, nih. Nah, kalau kita bisa beli sapi yang kayak begini ya alhamdulillah, ini kayaknya seharga Avanza kayaknya nih ya. Mas, truknya itu dimajukan dulu. Mau liwat? Ya. Mau liwat. Jadi yang paling bagus dari korban adalah yang paling gemuk dan mahal. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan kita. Truknya Pak, maju Pak. Truk yang di tengah itu. Truknya di tengah. Mantap nih Pak ya, sekampung nih ya. Ini bisa 1 ton 200-an kali ya, atau 1 ton lebih lah ya. Mantap ya. Ini ya. Ripin dari Kabupaten Lumajang. Kambing juga begitu. Korban yang paling gemuk adalah yang gemuk dan mahal. Ya. Kayaknya di Jakarta jarang yang ada begini Pak ya. Jarang ya. Ya. Jadi yang paling bagus dari korban yang gemuk dan mahal. Siapakah yang berhak menerima dan memakan daging korban? Dalam surat Al-Hajj ayat 36 Allah menyatakan fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, maka makanlah sebagian dari korbanmu dan berikan makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yakni orang kaya. Jadi orang kaya boleh dikasih korban ya. Dan orang-orang yang meminta-minta, yakni orang yang miskin. Abdullah bin Abbas berkata, al-qani, yakni orang kaya, berarti orang yang menganggap cukup dengan apa yang kamu berikan dan dia tetap di rumahnya. Jadi al-qani ini dia nggak bantu, dia di rumah aja lah, udah banyak yang ngerjain gitu. Dikasih alhamdulillah, enggak juga tiap hari dia makan daging gitu ya. Sedangkan al-mu'tar berarti orang yang datang kepadamu dan bergabung denganmu agar kamu memberinya daging, tapi dia tidak memintanya. Jadi bantu-bantu aja, jangan gerege-gerege. Apa gerege-gerege? Bantu tapi panitia dicolekin dulu. Kepala ya, kepala. Terpeduk. Kaki, hati ya. Semuanya di ini ya. Bantu-bantu aja. Tapi ya bantu yang jujur. Kadang bantu terpeduk kantongin, hati kantongin, kepala sapi kantongin ya. Janganlah ya. Gede amat kantong, enggak, kantong kresek, kepala sapi katanya. Jadi bantu-bantu aja. Ketika semuanya jujur, insya Allah berkah. Tapi kalau ada satu aja nggak jujur, yang lain nanti akan ikutan. Dia aja boleh tuh kepala sapi ya, dibawa semuanya. Kalau mau bawa tuh babat tuh 1 truk tuh ya. Nah, ini. Jadi intinya ya, yang jujur ya, orang yang mu'tar adalah yang datang membantu agar engkau memberinya daging. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa daging korban itu boleh dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk dihadiahkan kepada orang yang kaya, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah kalau di masjid tempat kita Pak, itu sudah kita buat kesepakatan antara panitia dengan yang berkorban. Jadi kalau itu sapi, maka kita berikan untuk yang berkorban tuh paha belakang. Kita potongkan agak gedean, dipotong agak mentok gitu ya, tapi gede, itu paha belakang. Nah kemudian dikeset, dikeluarkan tulangnya, dipotong menjadi 7 bagian. Ya, itu untuk yang berkorban. Kalau sapinya gede bisa dapat 3 kiloan bahkan lebih. Ya, kalau sapinya agak kecil ya 2 kiloan lah. Itu untuk yang berkorban dan itu sudah disepakati. Jangan nanti
nitip ke panitia, cuman pesennya banyak. Jangan lupa ya, paha belakang sama dua-duanya buat kita, sama paha depan dua-duanya buat kita, sama pala buat kita. Lu potong sendiri ya. Panitia kan banyak yang diurus ya. Kadang aja udah listnya yang mau dibagi 1000 orang, sapinya belum kelihatan ya. Nah, ini maka kalau kita nitip ke panitia, ya kita harus bikin akad dengan panitia. Kita dapatnya apa nih? Begitu. Jangan ya apa ya, nitip tapi nitip ya. Ini saya nitip kambing nih. Kambingnya kurus kecil lagi. Tapi gue minta 30 kantong ya. Lu beli aja pasar kalau gitu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau yang kambing kita bikin kesepakatan. Bagi yang berkorban, kambing itu kita kasih paha belakang, motongnya digedein. Itu untuk yang berkorban. Nah, kalau nanti yang berkorban juga ikut bantuin, ya juga dibagi juga, ya. Tapi tidak diniatkan sebagai upah. Nah, untuk upahnya itu tukang jagalnya dikasih upah sendiri, ya. Nah, ini sama, daging korban boleh dimakan oleh yang berkorban sepertiganya. Syekh Abu Hamid ya, sama kayak yang tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib, nah Rasulullah SAW pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi korban ontanya, dan menyuruhku, kata Ali, untuk membagikan daging, kulit dan pakaiannya kepada orang miskin. Jadi kalau dulu pada zaman Nabi itu binatang korbannya itu dikasih selimut, Pak. Ya wallahu alam, apa karena Madinah itu dingin atau selimut itu sebagai tanda. Tapi diselimutin aja, pakai selimut aja. Jangan pakai lipstick juga, pakai bengkes juga ya. Ini kadang kita kan berlebihan gitu ya. Nah, ini jadi selimutnya pun itu dikasih kepada orang. Ya, selimutnya. Dan aku tidak memberi kepada penyembelihnya atau tukang jagalnya daging onta tersebut sebagai upah. Jadi upahnya harus dibikin akad. Misalnya nih, kita panggil tukang potong nih, Pak, tugas Bapak adalah nyembelih sama mengkuliti sama motong-motong yang agak gedean lah. Itu tugas Bapak. Berapa? 1 ekor sapi misalnya. 300 misalnya. Jadi tugasnya motong, ngulitin sama motongin agak gede-gede sama ngeluarin jeruannya itu. Berapa? 300. Kalau untuk potong kecil-kecil masyarakat lah. Berapa? 300. Oke, 300. Maka berikan 300 itu. Kalaupun nanti kita kasih kantong yang lain, Pak, ini buat keluarga Bapak. Itu pemberian biasa sebagaimana kita berikan kepada masyarakat. Upahnya berikan 300. Jangan nanti terus potong. Pak, jangan 300 ya. 200 saja ya. Tar tambahin kepala sama kaki. Nggak boleh. Kepala sama kakinya nggak boleh jadikan upah. Berikan upahnya. Kalau 300 nih Pak, upahnya 300. Kebetulan kita kelebihan kepala nih, buat Bapak 1 deh, nggak apa-apa. Bukan sebagai upah. Nah, bagaimana dengan kulitnya? Kata Nabi, jangan kalian jual kulitnya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah yang berkorban jangan menjual kulitnya, kemudian kulitnya dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri. Itu pada masa Nabi. Kemudian pada masa Imam Abu Hanifah, kira-kira 150 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, ketika orang-orang semua sudah digaji, guru digaji, tentara digaji, kemudian pegawai yang lain pada digaji, banyak orang itu dikasih kulit nggak mau. Akhirnya Imam Abu Hanifah membolehkan menjual kulitnya, tapi hasil penjualannya tidak boleh dimakan oleh yang berkorban, dibagikan kembali kepada fakir miskin. Nah, bagaimana dengan panitia? Panitia boleh dijual kulitnya, setelah itu hasilnya dibagikan lagi kepada orang-orang miskin. Jangan dibagikan kepada yang korban. Misalnya akhi Onassis ini korban. Oh, ini dapat lagi nih 200 misal. Jangan, karena beliau berkorban. Tapi berikan kepada yang tidak berkorban. Nih uang kulit, tidak apa-apa. Jangan beli rokok juga, buat kulit. Jangan ya. Berikan untuk hal-hal yang manfaat. Ya, nah ini.
Jadi artinya uang kulit tetap dibagikan kembali. Usia ideal hewan korban. Berapa usianya? Kata Nabi, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan minad dha'an. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menyembelih hewan, yakni kambing, kecuali umurnya masuk tahun ketiga. Jadi idealnya sudah usia 2 tahun, Pak. Ya. Bila engkau kesulitan mendapatkan yang masuk tahun ketiga, maka sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima. Jadi kira-kira usia berapa tahun? 2 tahun atau 4 tahun. Kalau sudah masuk 2 tahun itu sudah dihitung masuk tahun ketiga. Jadi seminim-minimnya 2 tahun. Ini kadang mohon maaf nih ya, kecil banget. Kecil, orang kecil. Pak, kecil banget, kata penjualnya. Oh, itu kecil tapi tua. Penjualnya bohong juga ya. Itu kecil tapi tua. Padahal memang kecil. Mungkin masih 6 bulan atau setahun ya. Orang disuruh bilang embek gak bisa. Ayo coba embek. Embek aja bisanya ya. Kan berarti belum 2 tahun ya. 2 tahun. Makanya kalau bisa tanya, Bang ini usia berapa Bang? 2 tahun beli atau 3 tahun beli. Kalau kecil dari itu ya kalau bisa jangan dulu. Kadang penjual tuh begini, Bang ini berapa? 2 tahun. Berapa harganya? 3 juta. Ada yang kecilan lagi ya? No, ada. Kecil banget Bang. Iya kecil tapi tua gitu ya. Padahal memang kecil ya. Nggak boleh kita bohong ya. Menjual yang jujur juga ya. Kemudian ada 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan korban. Kata Nabi, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Al-awra al-bayyin awra'uha. Wal marida al-bayyin maraduha. Wal arja al-bayyin dal'uha. Wal kasiratul lati la tungki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan korban. Yang pertama, yang tampak jelas butanya. Buta itu hewan. Ditunjukin duit 100 sama 50 bingung. Bos ini berapa? Kayaknya itu 10.000 deh gitu ya. Nah, ini buta dia. Nah, ini. Jadi harus benar-benar dia melihat. Yang berikutnya yang tampak jelas sakitnya. Yang lain pada gesit, dia ngelentru aja. Bos kenapa? Kena corona ya. Nah, ini ya. Jangan dibeli itu. Ya, kadang penjual juga ini aja dong murah no katanya. Kenapa Pak? Yo agak meriang kayaknya gitu ya. Jangan, kalau sakit jangan dijual. Ya nggak boleh. Ini kadang mentang-mentang sakit udah ambil untungnya aja lah, apa modalnya aja lah gitu. Jangan. Justru kalau sakit sembuhin dulu. Bawa ke Wisma Atlet dulu ya. Corona nih bos gitu ya. Kalau udah sembuh jual gitu ya. Berikutnya tampak jelas pincangnya. Suruh jalan, ayo coba jalan. Kalau dia miring-miring, oh berarti panjang sebelah ini gitu ya. Nah, ini. Dan yang terakhir, hewan yang tua yang tidak bersumsum. Tua, jalan aja bunyi keletek ya. Kenapa? Udah ketuaan gue gitu ya. Udah 10 tahun gak laku-laku misalnya. Nah, ini. Maka ini 4 macam hewan yang tidak boleh dikorbankan. Kemudian untuk yang berkorban disunahkan ya, larangan bagi yang sudah berniat berkorban. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, telah memasuki 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah itu nanti tanggal 11 Juli ya, tanggal 11 Juli. Dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Jadi yang sudah berniat berkorban disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya dari tanggal 1 Ramadan sampai binatangnya disembelih. Tapi larangan ini 1 Dzulhijjah ya. Dari ini ustadznya yang ngantuk atau jemaahnya nih ya. Ceramah kalau lapar begini bukan salah-salah gitu ya. Enggak lah. Tenang bagus ya.
nggak usah repot-repot ya. Ayo. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatangnya disembelih. Kenapa disunahkan tuh tidak memotong? Tujuannya biar sempurna korban kita, biar kita menyertai saudara-saudara kita yang sedang berihram. Jadi saudara kita yang sedang berihram itu tidak boleh memotong rambut dan kuku sampai binatang korbannya disembelih. Baru mereka tahallul, baru lepas ihramnya. Ya. Tapi kalau kita seandainya nih, nah ini kan yang nggak boleh dipotong nih, rambut kepala, jenggot, kumis, rambut ketiak, rambut bawah ya, kemudian rambut lainnya di tubuh, begitu pula kuku tangan dan kaki. Tapi larangan ini sifatnya himbauan, bukan pengharaman secara mutlak. Kalau ternyata kita memang harus kuku patah harus dipotong, ya tetap sah korban kita ya, hanya untuk kesempurnaan aja. Nah, inilah syariat-syariat korban yang memang disunahkan kepada kita, tapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Mudah-mudahan ya, walaupun kondisi PPKM ini ya, mudah-mudahan tiba-tiba ada rezeki nomplok, kan kita nggak tahu, sehingga kita bisa berkorban. Itu aja, karena udah masuk waktu Isya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.